Rescue workers have pulled a survivor from the rubbles of the devastating landslide in Shenzhen, China. The young man had been trapped under massive amounts of mud and other debris for nearly 3 days. Beberapa tahun lalu, Tiongkok pernah tenggelam dalam gunung sampah. Di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, sebuah tempat pembuangan akhir bernama Jiangchungo Landfill menjadi simbol krisis itu. Tempat ini dirancang untuk menampung sampah hingga tahun 2044, namun pada 2019, kapasitasnya sudah penuh, 25 tahun lebih cepat dari rencana. Gunungan sampah setinggi 150 meter menutupi area seluas 100 lapangan sepak bola, menebar bau menyengat, dan mencemari tanah serta air di bawah permukaan. Krisis ini bahkan menelan korban jiwa. Pada tahun 2015, sebuah gunungan limbah konstruksi di Shenzhen runtuh, menewaskan 73 orang. Bencana itu menjadi peringatan keras bagi Beijing, bahwa masalah sampah bukan sekadar gangguan kebersihan, tetapi ancaman lingkungan dan keselamatan nasional. Pemerintah Tiongkok pun bereaksi cepat. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, mereka meluncurkan revolusi pengelolaan sampah terbesar di dunia. Kota demi kota diwajibkan memilah sampah rumah tangga. Tempat pembuangan akhir ditutup satu persatu. Dan yang paling ambisius, dibangunlah ratusan pembangkit listrik tenaga sampah atau Waste to Energy Incinerators, WTE. Kini, setiap 1 ton sampah diubah menjadi sekitar 350 kWh listrik, cukup untuk menyalakan satu rumah tangga selama hampir 2 minggu. Listrik ini dijual ke jaringan listrik nasional, dan pabriknya mendapat pemasukan dari 2 sumber, biaya penanganan sampah, tipping fee, dari pemerintah daerah, dan penjualan listrik ke perusahaan utilitas. Dalam waktu singkat, Tiongkok menjadi pemimpin dunia dalam pembangkit listrik tenaga sampah. Lebih dari 1.400 incinerator beroperasi di seluruh negeri, membakar lebih dari 1,1 juta ton sampah per hari. Masalah gunung sampah yang dulu tampak mustahil diatasi, kini terbakar jadi energi. Namun, ada ironi besar di balik kesuksesan itu. Program ini begitu efektif, hingga banyak kota kini kehabisan sampah untuk dibakar. Kapasitas insinerator jauh melebihi volume sampah yang tersedia. Bahkan, beberapa pabrik hanya beroperasi separuh dari kapasitas desainnya. Industri yang tadinya dibangun untuk menyelamatkan kota dari bencana lingkungan, kini justru mencari sumber sampah baru agar tetap efisien. Jawabannya ada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti China Everbright International, mengekspor teknologi, membangun, atau mengoperasikan WTE di negara tetangga, yang menghadapi masalah serupa. Vietnam, kini memiliki 10 proyek WTE yang digarap perusahaan Tiongkok. Thailand, memiliki 8 proyek, dan Indonesia, melalui anak usaha Xinjiang Environment dari Tiongkok, memiliki proyek Palembang WTE Plant, yang menelan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Negara-negara ini memang punya masalah besar dengan sampah. Indonesia misalnya, menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah per tahun, namun hanya sekitar 11% yang didaur ulang, dan sebagian besar masih menumpuk di TPA terbuka seperti Bantar Gebang. Dengan biaya konstruksi hanya sepertiga dari biaya teknologi Eropa atau Jepang, dan waktu pembangunan yang jauh lebih cepat, teknologi Cina menjadi pilihan realistis bagi banyak pemerintah Asia Tengah dan ASEAN. Mereka mendapatkan solusi cepat, sementara Cina menemukan pasar baru untuk industrinya yang kini over kapasitas. Dari gunungan sampah berbau busuk yang nyaris menelan kota, kini lahir listrik yang menyalakan jutaan rumah. Tiongkok bertransformasi menjadi eksportir solusi energi dari limbah. Dari simbol polusi, menjadi mesin listrik baru. Dan pada akhirnya, ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa ketika Cina menghadapi krisis, mereka tidak hanya menambal masalah, mereka mengubahnya menjadi peluang strategis. Pemerintah menggelontorkan dana, teknologi, kebijakan, dan disiplin nasional untuk membalik keadaan. Dari krisis menjadi kesempatan. Dari kelemahan menjadi keunggulan kompetitif. Sebuah langkah ambisius dan cukup cerdik, yang menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa mengubah masalah terbesar menjadi kekuatan baru. Cina telah memberi contoh, apakah negara-negara lain akan mengikuti jejak sampahnya? Silahkan tulis komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, mohon bantu kami klik like, share video, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.